Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyuni Amir, kelas RS61, ingin mempresentasikan jurnal saya yang berjudul Menggunakan Pendekatan Standar untuk Desain Generasi Berikutnya, Example Chain Digital Forensic Readiness System, yang mempunyai abstrak yaitu internet memiliki dampak besar pada bagaimana informasi dibagi dalam rantai pasokan dan dalam perdagangan pada umumnya. Ini telah menghasilkan pembentukan sistem informasi seperti rantai pasokan elektronik atau ESC, antara lain yang mengintegrasikan internet dan teknologi informasi dan komunikasi lainnya dengan proses bisnis tradisional untuk transmisi informasi yang cepat antara mitra dagang. Banyak organisasi telah menuai manfaat yang datang dari mengadopsi model ESC, tetapi juga menghadapi tantangan yang akan datang. Salah satu tantangan utama adalah keamanan informasi. Dengan keadaan cybercrime saat ini, pengembangan sistem ditantang dengan tugas mengembangkan sistem digital readiness atau DFR yang canggih yang dapat mengikuti perkembangan teknologi saat ini. Oleh karena itu, masalah yang dibahas dalam jurnal ini adalah kurangnya pendekatan DFR yang diformulasikan dengan baik. Yang mungkin terjadi jika tidak mencegah mereka terjadi. Oleh karena itu, karya yang disajikan dalam jurnal ini bertujuan untuk memberikan pendekatan prosedural yang didasarkan pada prinsip forensik digital. Pendahuluan. Di era digital ini, perdagangan kolaboratif adalah kunci untuk menjalankan bisnis yang sukses. Organisasi telah menyadari bahwa penting untuk membangun dan mengelola hubungan yang saling menguntungkan, karena ini penting bagi kelangsungan hidup dan pertumbuhan mereka. Di masa lalu, organisasi menjadi sangat tergantung pada komputer dan jaringan mereka. Tak perlu dikatakan, penggunaan komprehensif komputer dan jaringan untuk pertukaran informasi dan layanan memiliki dampak besar pada peningkatan kejahatan melalui penggunanya. Akibatnya, pemantauan jaringan semacam itu menjadi tugas penting. Example Chains atau ESCS menjadi model yang semakin diadopsi bagi organisasi untuk melakukan bisnis. Model ini mendorong organisasi untuk berbagi informasi dan sumber daya untuk mencapai peningkatan layanan pelanggan, mempercepat operasi bisnis dan mengurangi biaya. Meskipun banyak manfaat yang diberikan ESCS, mereka juga menciptakan jalan baru bagi penipu. Ayers menunjukkan bahwa sistem forensik digital atau DF saat ini, yang mana sistem kesiapan forensik digital atau DFR, jatuh di bawah tidak mengikuti peningkatan kompleksitas dan volume data penyelidikan modern dan menegaskan bahwa arsitektur yang ada di komputer generasi pertama alat forensik dengan cepat menjadi ketinggalan zaman. Sistem DF umumnya menerapkan
proses kreatif yang membantu dalam pengumpulan, pelestarian, analisis, dan pelaporan bukti digital. Sistem DVR di sisi lain adalah sistem yang menerapkan proses proaktif seperti pengumuman bukti digital atau PDE, potensi yang pra-analisis data, reading, dan Venter menunjukkan bahwa banyak investigasi forensik digital membutuhkan waktu yang lama untuk menyimpulkan karena kurangnya bukti digital yang cukup forensik. Oleh karena itu, pengembangan dalam jaringan saat ini yang mendukung proses bisnis internet dan eksternal. Dalam jaringan saat ini mendukung proses bisnis internet dan eksternal membutuhkan sistem DVR yang canggih yang dapat membantu dalam pengumpulan, penyimpangan, dan pengambilan PDE dengan cara yang forensik. Masalah yang diupayakan dalam tulisan ini adalah tidak ada sistem DVR yang dirancang khusus untuk melindungi ESC dan tidak ada pendekatan standar yang diikuti dalam desain dan pengembangan alat tersebut. Dengan sebuah kemajuan teknologi yang terjadi selama bertahun-tahun dalam ESC adalah sangat fokus pada hal ini. Selanjutnya saya akan membaca di Afrika Selatan itu memiliki teknik listrik. Implementasi kesiapan forensik digital, implementasi kesiapan forensik digital atau DFR dalam lingkungan ini. Menurut definisi forensik digital adalah penggunaan teknik khusus untuk ekstraksi, pelestarian, identifikasi, autentikasi, pemeriksaan, analisis, dan dokumen informasi digital dan lingkungan apapun. Prosedur ini sering dipanggil sebagai tanggapan atas terjadinya suatu insiden dan bukan sebagai proses proaktif yang tergabung dalam desain sistem ESC. Standar industri juga seperti alat forensik, ENCASE, dan aplikasi forensik toolkit atau FTK tidak memasukkan properti DFR dalam spesifikasi, yang merupakan proses forensik proaktif. Oleh karena itu, dalam jurnal ini penulis menyajikan model proses ESC DFR yang dapat dilihat sebagai metode untuk mencapai DFR dalam lingkungan ESC dan model desain sistem yang ada digunakan sebagai cetak biru untuk desain generasi berikutnya. Adapun saya yang mau baca bagian-bagian penting. Yang pertama adalah rantai resupply. Pathak, Dietz, dan Biswas menyebutkan bahwa rantai pasokan konvensional adalah sistem yang terdiri dari perusahaan, kegiatan, orang, informasi, dan sumber daya yang bekerja bersama untuk memfasilitasi penggerakan barang dan jasa dari pemasokan ke pelanggan. Internet mengatasi kesenjangan yang ada di sana untuk menghubungkan sistem bisnis, menyediakan sarana untuk menghubungkan bisnis seluruh dunia. ESC adalah kemajuan dari rantai pasokan konvensional yang berarti ia memiliki blok bangunan tambahan seperti teknologi web,
yang berkontribusi pada hubungan rantai pasokan yang tingkatkan dan terintegrasi. Hubungan ini difasilitasi oleh solusi teknologi web yang mempengaruhi pertukaran informasi antara mitra dagang, dan konsumen melalui lingkungan jaringan distribusi. Di bagian selanjutnya, uraian lebih rinci tentang komponen yang membentuk ESG diberikan. Yang kedua, arsitektur rantai pasokan elektronik. Rantai pasokan elektronik dibangun di atas komponen perangkat keras, middleware, dan perangkat lunak yang bekerja bersama untuk memfasilitasi kelancaran proses bisnis antara mitra dagang. Komponen kunci adalah perangkat lunak middleware. Komponen perangkat lunak seperti sistem supply chain manajemen atau SCM menyediakan layanan internet dan eksternal untuk mitra dagang dan pandangan terpadu tentang proses bisnis inti. Itulah penjelasan jurnal saya yang menurut saya penting untuk dibahas. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.